Cerpen Santri dengan judul Guse Lali Dino, karangan Muhammad Munfaizin. Hidup di lingkungan pesantren adalah hal yang paling menggembirakan dan menyenangkan. Di pesantren kita dapat menemui hal-hal yang baru. Contohnya kawan yang baru, kegiatan yang baru, dan lainnya. Yang asalnya dulu kita hanya berteman dengan kawan-kawan tetangga, namun di pesantren kita dapat menemui teman-teman yang baru, mulai dari yang ganteng, agak ganteng, bahkan yang jelek, mulai dari yang cantik, lumayan cantik, hingga yang sok cantik. Ada yang berkulit hitam putih, wajah hitam, tangan putih, wajah hitam, gigi putih, wajah putih, gigi hitam, pokoknya lengkap kalau di pesantren. Di samping itu, di pesantren kita juga dapat mengenai sesuatu yang baru. Sendau gurau, suara lirih, keramaian, hingga sepi yang mencekam hati. Tertawa bersama, makan bersama, jamaah bersama, ngaji bersama, mandi bersama, sabun segayung pun dipakai bersama. Mengaji, mungkin itulah kegiatan yang paling inti yang dilakukan oleh santriwan maupun santriwati di pesantren. Banyak sekali kalam-kalam kitab yang harus kita pelajari di lingkungan pesantren, seperti kalam nahwu, shorob, tauhid, tajwid, fikih, dan lain sebagainya. Selain mengaji, ada juga kegiatan yang harus kita pelajari di pesantren, yaitu kegiatan yang melatih kita untuk hidup mandiri. Contohnya roan bersama, masak, berkebun, hingga belajar teknologi-teknologi modern. Ini ceritaku bersama 4 kawan yang bergelimbung setiap hari di dalam satu kamar. Dia seperjuangan, namun tak senasib. Waktu menunjukkan pukul 16.30, waktu di mana kami selesai mengikuti kegiatan belajar di madrasah diniyah. Namaku Majnun. Ada temanku juga namanya Alif, yang kedua namanya Lam, yang ketiga namanya Mim, dan yang terakhir namanya Iqra. Hobiku bermain sepak bola, dan Alif hobinya menulis, sedangkan Lam hobinya gosok sendal teman. Kalau Mim hobinya baca Al-Quran. Dan yang terakhir Iqra, hobinya membaca. Pantas aja hobinya membaca, wong namanya saja Iqra, yang berarti bacalah. Semilir dan siup-siup angin sore menimbulkan kantuk yang tak dapat kita tahan. Sambil memegang kitab kuning, angin semilir itu membuat mulutku menguap-nguap hingga kantuk yang tak tertahankan. Hingga pulpen Hitachi yang harganya selangit menurut harga kalangan santri itu terlepas dari genggaman jariku. Untung dia jatuh di atas pangkuanku. Coba bayangkan jika dia jatuh di lantai. Bagaimana nasibku? Uang kiriman saja masih nunggu tanggal tua. Pluk! Gumpalan kertas kecil jatuh menghantam kepalaku. Ku tengok ke kanan ke kiri untuk mencari siapa yang berani menyawatku dengan gumpalan kertas itu. Lalu tak lama kemudian ku temui sebuah cengiran tanpa dosa dari sebuah bilik kecil yang berada di belakang 4 sahabatku. Ku buka gumpalan kertas itu, lalu ku baca pelan-pelan dalam hati. Kang, nanti malam katanya Guse mau mengajar mengaji di aula. Jangan lupa siapkan tempatnya ya. Minta tolong, aku nggak bisa ikut, soalnya ada kepentingan yang tak terduga. Begitulah bunyi tulisan dari gumpalan kertas yang menyawat kepalaku. Ternyata dari seorang teman, yaitu ketua kamarku. Kang, kenapa harus pakai kertas untuk memberitahu kami? Apakah sampean nggak bisa bicara? Tanyaku kepada ketua kamarku. Sambil mengacungkan jari telunjuknya ke bibir bawahnya,
Sang ketua kamar tak mengeluarkan sedikit pun kata-kata. "Apa Kang? Sampean sariawan toh?" tanyaku. Dengan jawaban iya, dia menganggukkan kepalanya. "Oh, pantesan sampean nulis surat ini, romantis banget." Tawa spontanku dan 4 sekawanku. Kurasa waktu berputar sangat cepat. Usai ba'da asar, tak terasa waktu menunjukkan pukul 17.30. Waktunya bersiap-siap untuk melakukan jamaah maghrib. Aku, Alif, Lam, Mim, dan Iqra bergegas pergi ke kamar untuk ganti pakaian. "Tidak mandi, Kang?" tanya si Alif sambil menepuk pundak kananku. "Tidak, hujan begini, dingin," jawabku. "Oh, oke bosku," balasan semangat dari si Alif. Singkat cerita, setelah usai melakukan jamaah maghrib, aku teringat amanah dari ketua kamarku sore tadi yang menyuruhku untuk menyiapkan tempat untuk kegiatan mengaji nanti ba'da isya. Spontan aku panggil kawan-kawanku yang masih duduk khusyuk membaca kalam-kalam wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Alif, Lam, Mim, Iqra." Kok hambar gini ya? Pikirku sambil menggigit jari telunjukku. "Alif, Lam, Mim, Iqra." Kok ada yang kurang gini ya? Ini gimana sih? Lalu ku panggil untuk yang terakhir kalinya. "Alif, Lam, Mim." Nah, ini baru pas. Tak ada kehambaran dalam ucapan panggilanku. Tiba-tiba dengan suara keras, si Iqra memanggilku. Dari pojok selatan masjid, tempat duduk si Iqra mengucapkan kalam-kalam zikir. "Kang!" Dengan suara sedikit keras dia memanggilku. "Aku kok nggak sampean panggil?" tanya si Iqra. "Oh iya, coba dengarkan ya," balasanku kepada Iqra. "Alif, Lam, Mim, Iqra." Lo. Nggak pas kan? Kayaknya ada yang salah dengan namamu deh, Iqra. Aku, Alif, dan Mim tertawa berbahak-bahak mendengar ini. Ada-ada saja kamu, Kang. Ya sudah, besok kita pergi ke pasar," kata si Iqra. "Loh, ngapain?" tanya aku dan lainnya. "Beli jajan pasar," jawab si Iqra. "Untuk apa, Iqra?" tanya aku kembali kepadanya. "Syukuran." "Syukuran apa sih, Iqra?" "Syukuran ganti nama. Namaku mau saya ganti biar pas dan enak didengar," jawab si Iqra sambil merenggut dan menyunkan bibirnya. "Memang namamu mau sampean ganti apa, Iqra?" tanya si Lam ke Iqra. "Mau saya ganti kaf, ha, ya, ain, shod biar pas kalau manggil. Misal kalau lagi bareng kan manggilnya enak. Nih dengar. Alif, Lam, Mim, kaf, ha, ya, ain, shod." Gitu, jawab si Iqra dengan wajah bermuram durja. Sudah, kita cuma bercanda kok, Iqra, kata si Mim pada Iqra yang wajahnya sudah menggumpal bagai gumpalan kertas sore itu. Sudah, yuk kita nulis Al-Quran bareng, ajakanku kepada kawan-kawan. Singkat cerita, waktu sudah pukul 19.30. Waktu dimana kita baru saja selesai melakukan jamaah sholat isya beserta wiridnya. Aku pun mengajak teman-teman untuk menyiapkan tempat untuk mengaji. "Yuk, kita siapkan tempat ngajinya," ajakan kalemku ke teman-teman. Setelah menyiapkan tempat, kita menunggu Guse di teras pondok pesantren sambil bersendau gurau, saling sikut, saling ejek. Kulihat sorot lampu kuning meredup dari arah selatan. Ternyata itu adalah Guse dengan sepeda motor butut kesayangannya. Guse," seruanku kepada Alif, Lam, Mim, dan Iqra. "Assalamualaikum," salam Guse sambil mematikan bunyi motornya. "Waalaikumsalam, Gus," jawab kita. "Monggo, Gus,
Tempatnya di aula atas, kataku. Lalu Guse berjalan ke aula atas dan aku mendampinginya. Sedangkan Alif, Lam, Mim, dan Iqra masih berada di teras untuk membalikan sendal Guse dan sendal santri lainnya. Ngalap barokah, katanya. Sesampainya di aula atas, terlihat wajah Guse berubah menjadi merah. Tepukan alis kanan dan alis kirinya menjadi satu bagi aku dan kamu. Cie. Astagfirullah. Ini kenapa santri-santri malah pada gelimbungan? Bukannya ini waktu ngaji? Katakan keras Guse kepada sekelompok santri gelimbung. Karena melihat peristiwa tersebut, seketika Guse membalikkan badannya dan pergi menghampiri si Alif, Lam, Mim, dan Iqra yang masih berada di teras pondok. Krok, kenapa santri-santri kau biarkan gelimbungan? Bukannya ini waktu ngaji? Tanya Guse. Lalu Iqra langsung menjawab, ngapunten Gus, maaf Gus, ini malam Jumat. Astagfirullah. Iya ya Krok, ini malam Jumat, jawab malu Guse sambil menepuk jidatnya. WK. Kutundukkan kepalaku dan kututup mulutku sambil bilang dalam batinku, Gus, jenengan niki kok lucu aslinya. Ya sudah, saya pulang dulu, saut Guse pelan penuh makna. Nggih Gus, monggo, jawab kita berlima.